admit semua pesertanya ya. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Narasi Database ke-7, Why Does Data Analytics Matter for Accountant. Teman-teman, mungkin yang sebelumnya sempat hadir, kenapa sih data database kali ini tuh mengangkat tema akuntan gitu. Sedangkan sebelumnya kita selalu berfokus pada data analitik ataupun data science dan yang terakhir data engineering. Nah, untuk saat ini talkshow kita kali ini di Narasi Database kali ini berbicara tentang why does data analytics matter for accountant. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Octavian Suprasetya, selaku koordinator, training koordinator di Narasi Data, dan dalam database kali ini saya berperan sebagai moderator. Sebelumnya, saya akan ingin menyampaikan beberapa rules untuk talkshow kali ini. Yang pertama, harap untuk menggunakan username sesuai nama pada paper form.
yang teman-teman isi saat mendaftar talkshow kali ini, dan mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Kemudian, teman-teman yang ingin bertanya terkait materi bisa menggunakan Slido yang link dan QR-nya akan kami berikan setelah ini. Dan kolom chat di Zoom akan digunakan untuk interaktif talk dengan para speaker. Yang kedua, pertanyaan akan dijawab sama tim narasio melalui chat ataupun secara langsung dari speaker saat sesi tanya jawab. Kemudian teman-teman akan mendapatkan sertifikat jika dan hanya jika teman-teman mengikuti talkshow hingga akhir dan melakukan pengisian pada feedback form. Yang kemudian, yang terakhir, harap menggunakan dan mengaktifkan kamera dengan virtual background yang teman-teman sudah dapat. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada disclaimer nih. Sebelum kita lanjut, ada disclaimer. Terdapat exclusive offer untuk para peserta teman-teman yang mengikuti talkshow kali ini, yaitu cashback sebesar Rp100.000 untuk program International Certification in Accounting Analytics. Untuk syarat dan ketentuannya, tetap tunggu dulu teman-teman, nanti di akhir akan kami sampaikan apa sih syarat dan ketentuannya. Betul. Selanjutnya, kita ada challenge buat teman-teman. Untuk peserta yang mengikuti talkshow kali ini, screenshot ataupun record menggunakan Instagram Story, teman-teman, bisa menggunakan bisa foto ataupun video singkat seperti itu. Dan tag narasio data, pastikan akunnya tidak di private ya. Syarat berikutnya, follow Instagram narasio data dan jurnal official. Berikan caption yang terbaik menurut teman-teman dari Datafest kali ini. Kemudian, 3 peserta dengan caption dan kesan-pesan menarik akan mendapatkan OVO sebesar Rp25.000 setiap orangnya. Dan akan diumumkan di Instagram kami, Instagram Narasio Data, pada 1 minggu kemudian, mohon maaf, tanggal 17, keputusan mutlak ditentukan oleh tim Narasio. Selanjutnya, untuk teman-teman, silakan untuk scan terlebih dahulu QR atau barcode ini. Di link tersebut, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan nantinya akan kami sampaikan, kami ajukan kepada para pemateri, gitu. Sudah, saya lanjutkan. Yang pertama nih, kalau teman-teman lihat di poster atau apa, speaker kita yang pertama adalah Pak Hendra Wijaya. Pak Hendra Wijaya merupakan kepala dari Departemen Akuntansi di Universitas Widya Mandala, Surabaya. Mungkin bisa segera bergabung bersama kita, Bapak Hendra. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak Okta. Iya, bagaimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Ya, baik, luar biasa, gitu ya. Pak Okta, bagaimana? Sehat, Pak, sehat. Nah, sekilas terkait Pak Hendra. Pak Hendra merupakan anggota profesi dari Institut Akuntan Manajemen Indonesia dan Financial Planning Standard Board di FPSB itu sebenarnya Indonesia. Selanjutnya, Pak Hendra, silakan untuk menyampaikan materinya terkait kenapa sih data analitik itu penting bagi akuntan, terlebih dari sisi akademis, karena Pak Hendra juga menjabat sebagai Ketua Departemen Akuntansi di Universitas, seperti itu. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Okta. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi, mungkin diskusi santai saja gitu ya, dengan topik kenapa kok data analitik itu penting gitu ya untuk profesi akuntan gitu ya. Bagaimana perkembangan data analitik, kenapa kok itu bisa menjadi penting. Nah, mungkin terkait perkembangan profesi akuntan gitu ya. Jadi profesi akuntan itu diawali sejak Luca Pacioli gitu ya, yang merupakan bapak dari akuntansi gitu ya, yang menerbitkan buku mengenai double entry accounting. Nah, itu sejarah, jadi sejarah dari akuntansi itu berkaitan dengan pencatatan gitu ya. Jadi diawali dengan diawali dengan bookkeeping gitu ya, bagaimana mencatat ya. Nah, akan tetapi saat ini akuntan itu merupakan profesi yang sangat dibutuhkan gitu ya dalam dunia bisnis ya, tidak hanya mencatat gitu ya, tidak hanya mencatat ya. Karena jika mencatat itu bisa digantikan teknologi gitu ya. Nah, saat ini dibutuhkan akuntan itu dalam hal analisis ya, dalam hal analisis bisnis, terutama juga berkaitan dalam pemberian professional judgment gitu ya. Nah,
selain akuntansi keuangan gitu ya, karena proses bookkeeping itu sangat erat kaitannya dengan akuntansi keuangan, juga terdapat akuntansi manajemen ya. Jadi profesi akuntan manajemen itu adalah profesi biasanya di perusahaan gitu ya, membantu perusahaan untuk mengambil keputusan strategis. Jadi posisi akuntan yang semula hanya bookkeeping gitu ya, maksudnya hanya bookkeeping pada awalnya. Nah, sekarang yang namanya akuntan itu merupakan mitra strategis gitu ya, mitra strategis dari pemilik atau dari pengelola perusahaan seperti itu. Nah, ini perbedaan ya, mungkin sedikit perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen gitu ya. Jadi kalau akuntansi keuangan itu mencatat sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Gitu ya. Jadi sangat berfokus pada informasi keuangan. Gitu ya. Menghasilkan laporan keuangan 1 tahun sekali, biasanya juga 6 bulan sekali atau mungkin kuartalan. Gitu ya. Nah ini berdasarkan data historis. Nah, sedangkan yang menarik ini akuntansi manajemen itu tidak ada regulasi yang membatasi. Jadi laporan itu untuk kepentingan internal, untuk mendukung pengambilan keputusan. Gitu ya. Fokusnya tidak hanya informasi keuangan, ya. Fokusnya pada karena untuk pengambilan keputusan sehingga ada informasi keuangan, non keuangan, ya, dan informasi lainnya. Ya. Nah, akuntansi manajemen ini periode menghasilkan laporannya juga tidak, maksudnya bukan setahun sekali yang dan berpola ya, secara kuartal atau 6 bulan, akan tetapi juga ya bisa tergantung gitu ya, bisa mungkin jam, bisa mungkin dalam minggu, mungkin dalam hari gitu ya. Jadi sangat fleksibel sekali karena pengambilan keputusan di perusahaan itu tidak apa namanya, tidak ada periodenya gitu ya, maksudnya periode setahun sekali gitu ya. Jadi ada kepentingan apa, misal ini kok terjadi biaya yang tidak efisien. Nah, maka ada apa kira-kira ya membuat analisis gitu ya. Kira-kira ada apa di sini gitu ya. Nah, laporan akuntansi manajemen ini mencakup informasi historis ya, saat ini dan informasi tentang kinerja dan aktivitas masa depan yang diharapkan ya. Nah, ini sedikit perbedaan mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, bagaimana profesi akuntan ini berevolusi akibat dari perkembangan data. Gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, ya, data ini perkembangannya, kecepatan dari data ini sangat cepat sekali, gitu ya, sangat eksponensial, gitu ya, istilahnya eksponensial. Data itu berkembang sangat cepat. Nah, bagaimana peran dari profesi akuntan dalam memanfaatkan data ini? Ya, karena seperti tadi akuntan ya mungkin akuntan manajemen, akuntan sebagai mitra strategis perusahaan ini artinya ketika mengambil keputusan itu juga ada data yang digunakan. Nah, data yang digunakan ini sangat sangat besar saat ini itu sangat besar gitu ya. Seiring dengan adanya perkembangan big data. Nah, ini berdasarkan CGMA report gitu ya. Jadi berdasarkan in-depth interview, survei yang dilakukan pada 2000 CFO dan profesional bidang keuangan, akuntansi dan keuangan oleh Chartered Global Management Accountant. Ya, jadi data itu menjadi aset bisnis inti. Gitu ya. Data itu merupakan istilahnya data is an oil. Gitu ya. Data itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Gitu ya. Sesuatu yang berharga untuk pengambilan keputusan, gitu, di mana yang punya data itu akan memenangkan persaingan. Gitu ya. Nah, perusahaan mempunyai tantangan, gitu ya, mempunyai tantangan dalam penggunaan data. Gitu ya. Datanya boleh besar, gitu, tapi kalau hanya sebuah data ya selesai, gitu ya. Data hanyalah sebuah data, gitu ya. Maksudnya ya kalau data itu tidak diolah menjadi informasi yang berguna ya itu hanyalah sebuah data, gitu ya. Nah, profesional bidang keuangan, akuntansi dan keuangan ini membantu gitu ya, karena tadi mitra strategis dari pemilik perusahaan gitu ya, itu membantu menerjemahkan data. Ya, jadi dari data yang besar gitu, yang besar mungkin 10.000, ratusan ribu, mungkin lebih dari itu. Nah, itu membantu untuk menerjemahkan data menjadi commercial insight dan value gitu. Jadi bagaimana insight, bagaimana
data itu berbicara, gitu ya, data itu berbicara. Nah, itu salah satunya profesi akuntansi dan keuangan yang membantu menerjemahkan, gitu ya. Nah, data juga memberikan peluang, gitu ya. Jadi bagi profesi bidang akuntansi dan keuangan untuk karir yang baru, gitu ya. Jadi mungkin saat ini sangat jarang mungkin akuntan yang juga bisa membantu pengolahan data, gitu ya. Bisa membantu mengolah data, terutama data yang big data, gitu ya, yang besar, gitu ya. Nah, ini tantangan pada saat ini dan masa depan. Jadi profesi di bidang akuntansi dan keuangan memiliki skill untuk bekerja dengan big data. Nah, profesional bidang akuntansi perlu meningkatkan skill melakukan sesuatu secara berbeda. Ini contohnya, jadi mengembangkan metrik baru. Mengembangkan metrik baru ini maksudnya, misal biasanya kita hanya melihat informasi keuangan, gitu ya. Mungkin saat ini kita bisa melihat informasi dari sosial media, gitu ya. Misal bagaimana melihat opini, ya, melihat pendapat masyarakat, gitu ya, mengenai misal perkembangan dari mobil listrik, gitu ya, contoh. Nah, itu kita bisa scrap, ya, kita bisa melakukan scrapping, gitu ya. Kira-kira seperti apa itu pendapat dari masyarakat, gitu ya. Setelah itu juga kita juga bisa membuat model prediksi, gitu ya. Misal terkait dengan, biasanya kalau analisis kredit itu menggunakan 5C, gitu ya, 5C. 5C itu apa? Karakter, capital, collateral, condition, nah, seperti itu. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan metrik baru. Kita mempunyai data, kita bisa membuat model prediksi. Nah, bagaimana seorang pelanggan ini maksudnya apa? Bisa membayar pelunasan utang atau tidak, gitu ya, kalau kaitannya dengan 5C seperti itu. Yang kedua, mempelajari keterampilan analitik baru, gitu ya. Jadi keterampilan-keterampilan analitik seperti tadi saya sebutkan, ada membuat model prediktif, ya, model prediksi. Jadi kira-kira kita bisa ingin mengetahui, gitu ya, apa yang akan terjadi di masa depan, gitu ya, what happen in the future, gitu. Setelah itu juga kita juga bisa analisis preskriptif, gitu ya. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan, itu kita bisa melihat dari data, gitu ya. Juga bisa mungkin yang umum ya diagnostik, gitu ya, analisis diagnostik. Gitu. Setelah itu juga membuat bahasa visual dari data, gitu ya. Jadi kalau data itu bentuknya, mungkin kalau yang paling umum bentuknya itu tabular, gitu ya. Maksudnya tabular itu bentuk tabel, apa, struktur data, ya, data terstruktur bentuknya tabel, kira-kira kalau jumlahnya 20.000, gitu ya. 20.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Itu bagaimana kita membayangkan melihat data itu, gitu ya. Mungkin kalau saya diberi data gitu bentuknya tabel ada 20.000, mungkin saya jadikan bantal. Mungkin saya jadikan bantal. Lah, lihatnya gimana itu 20.000 terus bentuknya tabel semua, rupiah semua, gitu ya. Nol nol semua, gitu kan pusing, gitu ya. Sehingga kita memakai bahasa visual, gitu ya. Maksudnya kita membuat visualisasi, ya, data ini sebenarnya secara visual itu seperti apa, gitu ya. Sehingga itu lebih apa, lebih menarik, gitu. Kita tampilkan dalam bentuk grafik-grafik, gitu ya. Kita apa, buat lebih menarik sehingga pengambil keputusan pun ketika melihat itu juga tidak apa namanya, tidak itu ya, tidak bosan, gitu ya. Mereka tertarik dengan apa, dengan visual dari data tersebut, ya. Data tersebut kira-kira apa yang ingin disampaikan dari data tersebut, gitu ya. Nah, ini manfaat, ya. Contoh ini tadi sudah beberapa mungkin sudah disampaikan. Jadi kira-kira skill pada big data ini apa? Pastinya meningkatkan pengambilan keputusan, gitu ya. Jadi kita ketika kita mempunyai data yang besar dan mungkin cocok untuk kita dan kita bisa mengolah itu menjadi informasi, ya pastinya akan meningkatkan pengambilan keputusan. Ya, juga mengelola risiko, gitu ya. Kita juga bisa mengidentifikasi dan mengembangkan pasar yang baru, gitu ya. Efisiensi operasional. Nah, ini ketika kita memiliki data dan bisa mengolahnya, nah itu kita bisa memenangkan persaingan, gitu ya, kira-kira memenangkan persaingan. Mungkin
terlihat melalui margin yang didapatkan, gitu ya, melalui profit yang didapatkan. Nah, oke, mungkin demikian yang saya sampaikan. Nanti mungkin kita sambil diskusi pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Okta. Oke, terima kasih Pak Hendra atas pemaparannya. Bagaimana data itu berperan, baik itu dari sejarahnya, tren akuntan itu sendiri, bagaimana tren itu bisa mempengaruhi bagaimana akuntan bekerja, hingga bahkan di big data akuntan pun masih bisa bekerja, bukan sebagai pekerjaan yang bisa digantikan secara asal gitu. Mungkin yang bisa saya tangkap dari sisi Pak Hendra seperti itu. Sebelumnya kita lanjut ke pemaparan kedua, khusus di di database kali ini kita juga kedatangan Bu Lita Hendranata, yang teman-teman mungkin sering juga melihat karena beliau merupakan Chief Business Officer dari Narasio Data itu sendiri. Namun selain itu Bu Lita juga memiliki sertifikasi Public Accountant atau CPA di US Amerika Serikat dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di menganalisa berbagai data perusahaan di Amerika Serikat. Berita juga mantan Senior Audit Manager di MGO LLP yang merupakan top 100 nih dari perusahaan akuntan di US. Kemudian lebih dari 15 tahun pengalaman mengaudit beberapa organisasi ternama lah di Amerika Serikat seperti pemerintahan dari kota Los Angeles, LA County, LAUSD, Los Angeles World Airport, dan banyak yang lain. Tidak berlama kemudian, kita panggil saja Bu Lita. Selamat malam, Bu Lita. Selamat malam, Pak Okta. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik-baik, Pak. Oke. Nah, mungkin Bu Lita bisa menceritakan nanti bagaimana sih, terlebih kalau dilihat dari sekilas, pengalaman Bu Lita kan lebih mengaudit ya, bagaimana sih data itu bisa berperan dalam audit gitu, audit di keuangan, di akuntansi seperti itu. Mungkin Bu Lita bisa memulai pemaparannya. Terima kasih. Oke, thank you, Pak Okta. Tadi kok mungkin Pak Hendra udah sharing dari segi akademisi ya. Ini saya panggilnya teman-teman aja ya, supaya lebih akrab. Jadi ini saya sharing actually benar-benar a true story ya. Pengalaman hidup saya actually. Kenapa saya belajar data science sampai akhirnya saya menemukan Narasio Data yang fokusnya lebih ke training data science ya. Jadi tadi seperti Pak Okta udah sampaikan ya, saya memang pengalamannya di bidang audit. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini dulu waktu saya ngaudit di LAX, which is International Airport ya di Amerika Serikat. Ini saya lagi actually inspeksi. Jadi kalau di airport itu mereka punya fire station sendiri. Kalau teman-teman lihat ya, bajunya aja juga sedikit beda ya dari baju yang kita lihat kalau firefighter di Indonesia ya. Mereka ini bajunya lebih, saya bilang lebih ke spacesuit ya. Saya sempat tanya mereka, kenapa sih ke bajunya kayak seperti itu? Kok beda sama yang di movie-movie gitu ya, yang kita lihat sehari-hari. Ternyata kalau karena mereka khusus untuk di airport ya, khusus untuk pesawat, mereka itu bajunya mesti pakai seperti spacesuit ini supaya tahan api dan tahan panas. Jadi kalau saya nggak salah ingat, bisa tahan sampai suhu 400 derajat Fahrenheit. Jadi memang makanya bajunya khusus ya. Nah ini next picture ini foto antara saya dengan bos saya dulu, partner Jim Gutsy. Ini kalau teman-teman lihat ini masih ada mungkin kelihatan ya MGO. Itu perusahaan saya dulu bekerja ya di Amerika Serikat di audit. Nah, ini saya foto dengan klien-klien saya, ini City of LA. Jadi meskipun di Amerika Serikat kalau teman-teman lihat banyak tuh yang kerja orang Asia gitu ya. Kalau kita bisa dibilang yang benar-benar orang Amerika Serikatnya itu yang kita bilang bule ya. Bulenya itu cuma
Matt ini satu, terus nggak banyak ya. Sisanya ini semuanya orang Asia. Mereka semua juga orang-orang imigran yang mereka juga bekerja sebagai akuntan. Jadi kalau accounting tuh banyak banget orang Filipina mendominasi ini. Hampir mungkin saya bilang 50%-nya asalnya orang Filipina. Itu yang di CTPLA. Jadi pas mereka lagi ada Christmas party dan saya kebetulan di Amerika Serikat ya, jadinya saya crash in into mereka punya party. Jadi itu pengalaman saya audit ya di Amerika Serikat. Pada tahun 2017 itu kan saya memutuskan balik ke Indonesia. Dan jujur waktu balik ke Indonesia saya sadar gitu kan. Waduh, dulu pengalaman saya waktu di Amerika saya tuh kan ngaudit tapi ngauditnya kan nggak di teman-teman lihat ngauditnya LAX airport, ngauditnya city, secara peraturan juga berbeda ya. Kalau di Amerika Serikat itu untuk pemerintahannya itu kita pakai namanya standard board-nya GASB, which is Governmental Accounting Standard Board. Jadi itu sedikit beda dari peraturan general company. Jadi pengalaman saya lebih ke situ di Amerika Serikat. Pajaknya Indo juga saya nggak tahu. Jadi saya mau jadi auditor di Indonesia juga bingung, nggak bisa. Mau jadi kerjain pajak juga nggak bisa. Sempat sih kayak ngambil PSAK, sempat ngambil juga brevet ya. Tapi saya ngerasa kalau saya harus mulai dari awal lagi, itu lumayan kan, lumayan challenging ya. Akhirnya saya keinget, oh dulu pas audit itu saya kok, saya kan sering banget di sana, kita memang auditnya itu udah pakai data analytics ya. Memang kita pakai software, nggak tahu teman-teman familiar nggak sama software namanya Caseware yang bikin automation ya. Idea Caseware ya, yang bikin automation itu yang saya pakai sehari-hari untuk ngaudit dulu ya, udah pakai data analytics. Nah saya pikir ya udahlah coba sih saya sekolah lagi deh supaya saya nambah ilmu ya. Nah saya lihat-lihat terus saya lihat oh data science, oh ini kayaknya related nih gitu kan. Terus saya pikir related, saya lihat-lihat tuh apa sih itu data science kan? Ini sama nggak sih sama yang saya biasa lakukan waktu di audit gitu ya? Oh saya lihat, ternyata data science itu kan combination antara math oke lah. Saya orang accounting memang saya suka math ya, statistik, tapi masih ada hubungannya, masih oke lah. Bisnis ya of course. Nah ini yang bikin saya mikir computer science. Nah, bagi teman-teman yang kita orang accounting ya, kan kita memang jurusan accounting kenapa? Karena kita nggak suka komputer, kita bukan orang yang jago IT kan. Ini yang bikin saya mikir, waduh, kalau saya belajar data science ini berarti ada sedikit computer science nih, sedikit coding gitu ya. Jujur saya takut, jadi waktu itu saya udah kayak lihat sekolahnya kan di sana kebetulan di US lagi ngetren bootcamp kan, jadi saya sempat ke beberapa sekolah, ada General Assembly, ada Product School, saya sempat lihat juga Dev Master juga, anyway beberapa bootcamp itu saya sempat review gitu, udah lihat, saya jadi ragu nih, ada coding di gimana ya, bisa nggak ya gitu kan, saya kan background-nya orang accounting audit. Terus terakhir kayaknya ya udah saya mau belajar tapi saya masih ragu. Terus saya Google kan. Nah, waktu saya Google tuh ketemu artikel ini. Kalau teman-teman lihat artikel ini dipublish Julai 1, 2018. Jadi kan saya pulang Indonesia kan 2017 awal bulan Maret. Nah, 2018 itu jujur masih masa-masa nggak tahu gitu kan mau ngapain di Indonesia, terus mau belajar data science juga masih bingung ya atau enggak karena coding gitu ya. Tapi ketemu artikelnya di mana bilang merging accounting with big data science. Wah, terus saya lihat nih saya apa sih isinya? Kok Journal of Accountancy ini kok bahas terkait ini ya? Kalau teman-teman lihat di sini yang agak sedikit highlight, jadi mereka bilang the need to collect, organize, and mine data for business insight, all in real time will present the accounting profession with unprecedented challenges and opportunities. Jadi kurang lebih dia bilang, jadi kebutuhan untuk kita itu
mengkoleksi dan mengorganisasi data untuk menjadikan business insight itu ya. Dan semuanya itu harus dilakukan di real time. Jadi ini merupakan tantangan bagi accounting profesi, tapi juga opportunity, kesempatan gitu kan. Wah, ini menarik nih. Berarti kalau saya mau menjadi akuntan yang nggak masa depan ya, yang mengikuti perkembangan zaman, saya perlu nih belajar data science ini gitu kan. Karena ini kita lihat ya next-nya. Next-nya ini mereka bilang juga gini, jadinya di masa depan ini apa sih tipe-tipe yang dibutuhkan di perusahaan akuntansi? Nah, ini clearly yang the word-nya satu data scientist sama big data engineer. Wah, ini bikin saya mikir gitu kan. Dari yang takut-takut, setelah itu saya rasa kayak, wow, ini berarti it's a must sekarang nih saya harus belajar data science. Kenapa saya mikir kan? Saya masih ada sekitar 30 tahun di profesi accounting. Kalau saya nggak menambah ilmu, nggak upgrade my skill ya, saya bakal ketinggalan ini. Saya bakal nggak tahu nih mau jadi kerja jadi apa. Karena kebutuhan di masa depan itu ternyata require saya untuk juga menguasai data science gitu ya. Even kalau kita bilang yang Big Four ya, sekarang teman-teman mungkin bisa cek sama teman-teman yang kerja di Big Four ya di Indonesia, mereka ada yang namanya udah hire data scientist, udah hire yang namanya data engineer juga. Teman-teman bisa cek sendiri. Jadi profesi akuntan ini udah berubah gitu ya. Tadi kan Pak Endra juga udah bilang ya, profesinya udah berubah, bukan kita cuma bookkeeping aja, tapi kita udah masuk yang namanya harus bisa mengolah data. Next, ini foto saya sama classmate saya. Waktu saya ngambil data science buka, akhirnya ya udahlah belajar kan, akhirnya belajar. Nah, waktu saya belajar ini data science ini yang saya mau share sama teman-teman, apa sih yang saya temukan ya selama waktu belajar ya. Ternyata kan tadi teman-teman dengar cerita saya earlier di mana saya bilang saya dulu tuh takut gitu ya. Saya lihat ternyata coding itu juga nggak susah amat kok. Kalau teman-teman lihat codingnya itu kan saya belajarnya waktu itu pakai Python ya. Print hello world. Mirip ya basically English ya. Codingnya nggak yang horor seperti apa, cuma kayak saya perlu nge-type in ini aja, sama aja kalau di Excel kan kita juga type in comment ya. Ini kita nggak not too bad gitu ya. Terus yang bikin saya excited lagi ya, gimana kalau teman-teman lihat kalau dulu saya audit tuh kan again sebelum saya melakukan data analisa kan saya harus memastikan datanya ini standardized ya. Kalau teman-teman lihat contohnya seperti ini ya, ini date-nya kan nggak beraturan ya, formatnya nggak beraturan, kacau balau gitu lah istilahnya ya. Kalau zaman dulu saya nggak ngerti coding, ya saya benar-benar harus memformat ini satu persatu, which is klien saya kok CTFLA itu datanya udah jutaan gitu ya. Jadi it does really takes time. Saya minta tim saya untuk benar-benar formatnya satu-satu. Kalau sekarang dengan coding ternyata proses itu bisa diotomisasikan. Kita cuma perlu sekali nulis coding-coding, udah nih jadi jauh lebih cepat. Ini juga another example ya, yang saya juga mau show ke teman-teman di mana kalau misalnya kita ingin tahu nih kan statistik ya, data statistik ya, apa sih min-nya, rata-ratanya apa sih standard deviation-nya, max-nya apa, minimumnya apa itu, ternyata kalau pakai Python coding gitu ya, cuma satu line doang, df.describe, udah ketemu. Padahal kalau kita pakai Excel kan satu persatu ya. Sorry, ini saya kecepatan ya slide-nya. Satu persatu, tapi ternyata kalau pakai df.describe ini udah keluar semua. Nah, ini juga another yang menurut aku very cool ya. Again, satu line coding gitu ya. Profile report, udah deh kita tahu apa sih yang missing cell, apa sih yang duplicate row, ada atau enggak. Ini berapa
variable type-nya apa, categorical atau itu numerik, udah tahu semua. Even ini saya nggak show di slide, tapi kita bisa tahu tiap variable itu seperti apa komposisinya, datanya itu normal distribusi atau enggak. Again, cuma dengan satu line coding. Ini yang bikin saya, wow, this is cool gitu ya. Saya yang sebagai orang audit accounting itu langsung waktu saya belajar coding Python tuh ya, jujur ngerasa kayak very excited jadinya ya. Dan punya akhirnya penyesalan satu sih. Kenapa dari dulu saya takut gitu nggak belajar gitu ya. Kok saya tahu coding dari dulu itu mungkin banyak hal yang saya bisa otomatisasikan lebih cepat gitu ya, especially related ke data cleansing gitu ya, which is itu benar-benar dulu itu lama banget gitu loh, bisa berhari-hari hanya untuk membersihkan data. Ini lagi keuntungannya ya kalau kita belajar data science. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini analisis Bamford yang biasa saya juga sering lakukan waktu di audit untuk melihat mana sih yang kurang lebih bisa trennya bisa fraud ya. Kalau teman-teman lihat yang ini di atas line semua ini biasanya saya langsung klik gitu ya, saya lihat transaksinya apa aja sih, mana yang biasanya saya mau pull untuk sampel untuk diinvestigasi lebih lanjut. Ini again something yang menurut saya cool banget ya dengan data science. Kita tuh nggak cuma doing regular metode ya, sampling gitu ya, tapi kita benar-benar bisa melihat keseluruhan populasi dan bisa benar-benar melihat apa sih yang terjadi gitu ya. Jadi better assurance juga ya sebagai auditor ya. Nah, ini tadi I think Pak Hendra juga mention, tadi juga artikel juga advokasi juga mention di mana kebutuhan sekarang ini di mana live dashboard ya. Ini live information. Kalau kita yang model-model akuntan cuma bisa kasih manajemen laporan keuangan gitu ya. Laporan keuangannya kan itu udah pasti setelah akhir bulan ya. Biasa kita pasti kasih akhir bulan, mungkin ada yang closing-nya tanggal 10, ada 15, tanggal 20 gitu ya. Tapi pasti is historical. Sekarang ini kebutuhannya di mana manajemen banyak hal yang terjadi secara cepat ya. Di manajemen juga perlu membuat keputusan secara cepat. Dan ini again dengan data science kita udah ada teknologi di mana kita bisa dapat laporan seperti ini dashboard secara real time. Jadi informasinya itu up to date. Jadi saya bilang informasinya on demand. Nah, ini yang menurut saya juga very cool gitu ya. Teman-teman nggak tahu berapa yang familiar dengan istilah machine learning ya. Nah, waktu saya belajar data science ini menurut saya itu very cool ya. Jadi kalau teman-teman di sini kan orang-orang accounting ya harus as part of IFRS 9 ya atau PSK 71 kan kita perlu kan prediksi ya aset ini value-nya berapa. Nah, again dengan machine learning kita bisa prediksi even like per loan itu berapa ya berdasarkan data historical ya. Dan again semua bisa otomatisasikan dengan machine learning. Customer segmentasi juga bisa, kita nggak cuma jadi regular accountant ya. Saya again kalau kita belajar data science kita bisa kayak kasih masukan ke bos gitu ya. Ini loh mode-mode customer di perusahaan kita seperti ini A, B, C, D. Jadi secara treatment marketing kita bisa kasih mereka different treatment. Another one kayak self forecasting, inventory planning ini juga again kalau dulu saya ngaudit ini ya self forecasting ya revenue biasanya saya cuma prediksi tahun ini inflasi berapa, volumenya berapa, kurang lebih entar revenue berapa. Again kalau setelah saya belajar data science misalnya saya bilang waduh prediksi saya dulu kok jadul banget ya. Dengan machine learning ternyata saya bisa prediksi line by line dan saya bisa benar-benar bikin itu otomatis gitu loh. Again semuanya dengan coding gitu ya, dengan Python. Inventory planning, customer churn ini saya bisa prediksi juga customer mana sih yang kurang lebih nggak jadi customer saya gitu ya. Jadi kalau saya udah bisa prediksi dulu, otomatis secara treatment kita bisa kasih mereka special treatment ya supaya mereka tetap jadi customer kita.
budget forecasting ini saya tahu kalau untuk inside accounting, ya internal accounting ini sangat dibutuhkan. Again, banyak banget yang machine learning menurut saya bisa sangat membantu. Makanya itu kayaknya saya bilang gitu waktu saya setelah belajar data science gitu ya, selesai ngambil berkah, wah ini ilmu ini berguna banget nih gitu loh. Sebenarnya bagi saya orang accounting ya. Setelah itu saya setelah 2018 kan saya ambil 2018 akhir Desember 2019 itu akhirnya saya langsung memutuskan ya udah nih saya perlu nih sharing ya, istilahnya saya udah tahu ini suatu yang berharga ya, gold ya, especially bagi kita ya, teman-teman yang orang accounting. Saya ini perlu share ini ke semua orang accounting ini. Makanya itu actually kenapa saya dirikan Narasio Data, dan memang proses nggak langsung, akhirnya sampai Narasio Data berdiri itu tuh akhir 2020. Ya itu journey-nya kenapa Narasio Data berdiri, dan kenapa saya benar-benar firm believer ya, kita sebagai orang accounting jangan deh bilangnya takut-takut dengan coding, dengan data science, karena benefit-nya itu menurut saya outweigh trouble-nya kita untuk belajar coding, karena codingnya juga nggak susah-susah banget. So itu presentasi saya. Saya kembalikan ke Pak Okta. Oke, terima kasih Bu Lita atas pemaparannya dan sharing terkait pengalamannya. Baik itu mulai dari menjadi seorang auditor di US hingga kembali ke Indonesia dan tidak mau pulang dari US tanpa mau apa-apa. Jadi ibaratnya Bu Lita ingin mengimplementasikan bagaimana seorang ibaratnya auditor lah, katakanlah auditor mengimplementasi data untuk menggunakannya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut apabila ketemu ibaratnya dengan kata-kata data, karena dengan data itu teman-teman bisa mengimprove apa yang sudah teman-teman kerjakan, dan ibaratnya ini yang seperti yang pada slide ini bilang, nomor 1, meningkatkan efisiensi dan mengotomasi pekerjaan atau tas-tas yang membosankan gitu loh. Seperti itu. Nah, tanpa lama lagi, mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaannya melalui link slide berikut. Sebelum itu, kita ingin sedikit berbincang-bincang nih dengan Bu Lita dan Pak Hendra. Mungkin Bu Lita dan Pak Hendra bisa kembali gitu. Oke. Nah, dari Bu Lita dan Pak Hendra nih kan sudah memberikan pandangan baik itu dari segi praktisi ataupun dari segi akademisi. Nah, mungkin dari saya sendiri nih, saya penasaran dengan Pak Hendra dan Bu Lita terkait pemaparan bagaimana sih pentingnya data itu di akuntansi ataupun sebagai seorang akuntan. Nah, menurut ini pertanyaan untuk kedua pemateri, Bu Lita dan Pak Hendra. Menurut Bu Lita dan Pak Hendra, ibaratnya seberapa besar sih urgensi seorang akuntan perlu belajar dan menguasai, memahami terkait pengolahan data itu sendiri? Mungkin dari Pak Hendra dulu nih, dari segi akademisi, karena mungkin saya lihat beberapa peserta juga dari mahasiswa gitu. Bagaimana Pak? Oke, ya Pak Okta. Jadi untuk urgensinya ya sangat urgent gitu ya. Kenapa kok sangat urgent? Karena seperti tadi penjelasan waktu awal itu kan perkembangan data itu eksponensial ya. Jadi data itu semakin lama semakin besar intinya. Ketika ingin salah satu yang dilakukan akuntan itu kan menganalisis data gitu ya, menganalisis data. Mungkin kalau dulu mungkin datanya tidak seperti sekarang gitu ya. Maksudnya jumlahnya gitu ya, besarnya mungkin tidak seperti sekarang gitu ya. Sehingga mungkin mengolahnya itu pakai Excel sudah cukup gitu ya. Tapi kalau jumlah datanya seperti sekarang itu pakai Excel ini pakai aplikasi pengolah angka ya, mungkin pakai aplikasi pengolah angka mungkin mengalami kesulitan gitu ya, gitu ya. Kenapa kok sulit? Karena datanya besar sekali gitu ya. Jadi ketika
kalau ngolahnya pakai coding gitu lebih enak, gitu, lebih cepat ya. Tadi mau contoh sederhana, mau statistik deskriptif aja, mungkin bisa dibayangkan itu ketika ada data jumlahnya 100.000, terus kita melakukan tadi mean, terus standar deviasi, tadi ada interkuartil juga, itu kira-kira butuh waktu berapa detik dibandingin pakai Python, cukup 1 baris. Mungkin kira-kira itu contoh simpel sih, maksudnya itu contoh sederhana ya. Contoh rumit lainnya boleh, tapi mungkin nanti kalau ada pertanyaan gitu ya. Ya mungkin Bu Lita mungkin boleh melanjutkan. Setuju banget Pak Hendra. Ini saya mau curhat ini. Tadi pagi itu saya download data. Datanya tuh 700.000. Oh, saya pikir udah bisa lah, masih pakai Excel ya. Waktu saya buka, ternyata Pak, saya tinggal dulu gitu ya. Mama, waktu saya tinggal dulu ke mandi, ke apa, masih belum kebuka Pak. Bener-bener lama Pol. Padahal saya pikir 700.000 kan masih bisa kan. Tapi ternyata ya super long gitu loh. Padahal kalau pakai Python ya kita sendiri tahu ya, cepet banget ya Pak ya. Nggak perlu ke kamar mandi, kita di situ aja langsung duduk, masih kebuka ya. So itu pengalaman saya tadi pagi nih Pak. Nah tadi kan pertanyaan Pak Okta seberapa urgent ya? Menurut saya urgent banget. Kenapa? Karena role kita sebagai akuntan itu berubah ya. Jadi kan saya tadi ceritakan di mana kalau profesi kita masih sekitar 20-30 tahun masih bekerja di bidang akuntansi, better kita belajar sekarang. Kalau enggak benar-benar kita ketinggalan zaman, kita udah nggak kepake lagi ya. Karena banyak hal-hal yang biasa kita lakukan sebagai akuntan, misalnya journal entry. Sekarang dengan kemajuan teknologi AI, tinggal scan, udah bisa jurnal sendiri. Banyak accounting software yang bisa melakukan itu semua gitu ya. Laporan keuangan nggak perlu kan udah pas secara manual lagi, itu bisa dilakukan langsung dengan software. Jadi kalau kita yang bisanya skillnya cuma begitu-begitu aja, mohon maaf ya, kayaknya kita bakal nggak jadi akuntan lagi, nggak kepake. Ya tetap akuntan tapi nggak kepake gitu loh. Jadi menurut saya urgent banget sih, dan itu salah satu alasan kenapa saya ya mau nggak mau waktu itu memutuskan ya kayaknya saya perlu belajar data science. Itu sih Pak Okta. Oke, menarik. Jadi yang bisa saya tangkap urgent banget karena apa? Perkembangan data, perkembangan dunia itu cepat. Jadi kalau teman-teman masih ibaratnya masih konvensional, pasti akan segera digantikan oleh mesin. Jadi ibaratnya entry itu sudah ada aplikasi, ibaratnya tools yang untuk membantu itu. Jadi role dari akuntan sendiri kalau boleh saya bilang sudah berubah nih, bukan lagi ke data entry lagi, bukan entry lagi, tapi menganalisa bagaimana sih data ini tuh pengaruh gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah, kalau dibilang tadi 20-30 tahun lagi masih belum terlambat untuk mempelajari data. Karena apa? Karena itu akan kembali lagi ke teman-teman. Ketika semisal teman-teman sudah menguasai data nih, masuk ke perusahaan konvensional yang ibaratnya masih manual, melakukan pekerjaan akuntansinya, terkait akuntansi. Ketika teman-teman menggunakan pendekatan dengan data, wah, pasti orang-orang yang lain akan kagum dengan teman-teman. Nah, selanjutnya, saya juga penasaran, karena Bu Lita dan Pak Hendra juga telah belajar data, seberapa, bagaimana sih pengalamannya dalam belajar pengolahan data itu, terus kendala-kendalanya seperti apa gitu, Pak Hendra dan Bu Lita. Mungkin bisa dibagikan pengalaman belajar datanya ke teman-teman. Terima kasih. Mungkin Bu Lita dulu atau? Oh, Pak Hendra dulu deh Pak. Oke. Ya. Kalau pengalaman belajar data ya pastinya interesting ya, maksudnya sangat menarik gitu ya, karena apa yang dipikirkan gitu ya ketika menjadi akuntan itu menurut saya sangat terbantu ya dengan adanya pengolahan data gitu ya. Baik dari sisi Python ataupun mungkin dari sisi visualisasi itu sangat terbantu gitu ya. Kalau kendalanya mungkin kita tadi Bu Lita menyampaikan, mungkin juga pengalaman saya ketika belajar coding mungkin kita bingung ya kok codingnya seperti ini gitu ya. Tapi itu sama juga ketika kita mungkin dulu awal mengenal Excel, mungkin kita memakai sum if dan VLOOKUP aja mungkin kita
lupa-lupa ingat gitu ya. Maksudnya belum terbiasa gitu ya, belum terbiasa. Tapi ketika terbiasa dengan Excel, sum if dan VLOOKUP sudah di dalam kepala gitu ya. Kalau di luar kepala itu lupa artinya kan di luar kepala gitu ya. Nah, itu demikian juga Python. Jadi kalau salah satu tool untuk analisis data itu Python, ya mungkin awalnya mungkin ya kaget gitu ya. Ini kok coding-coding begini ya, tapi tambah lama tambah dipelajari mulai terbiasa itu ya semakin asik gitu ya, semakin menarik gitu ya. Oh, ternyata ada ya maksudnya tool seperti ini yang kira-kira ya kalau saya pakai ya itu bakal memudahkan saya gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin silakan. Mirip-mirip Pak Hendra pengalaman kita, Pak. Jadi saya jujur masih ingat banget ngomong sama guru saya waktu itu ya, waktu pertama kali belajar saya bilang, waduh ini gimana ya, kan saya tahu di kelas itu bakal dikasih project ini. Bisa nggak ya ngerjain project ini gimana? Wong saya ikut kelas ini kayak semuanya kayak kode-kode nggak hafal satupun gitu ya. Taunya cuma copy and paste gitu ya. Copy and paste berubah dikit kita modifikasi gitu ya. Tapi ternyata waktu dikasih project ya bukan saya bilang mudah ya, tetap challenge ya. Tapi ya bisa-bisa aja tuh bikin model gitu ya. Jadi ya makanya saya bilang ternyata coding itu tidak semenakutkan yang saya bayangkan. Karena kan benar-benar kan mungkin kalau Pak Hendra kan background-nya ada sedikit IT-nya ya Pak ya. Saya benar-benar buta coding gitu loh. Sama sekali tidak pernah megang coding sebelumnya. Jadi bisa coding itu menurut saya itu kayak oh iya ya, saya bisa juga ya gitu loh. Coding juga ya itu saya bilang tidak semenakutkan yang saya pikirkan. Dan benar-benar very cool ya kita kok bisa prediksi macam-macam semuanya otomatis itu lebih memudahkan sih hidup saya sebagai auditor itu sih. Oke. Terima kasih untuk pandangannya dalam belajar di data gitu Pak Hendra di Blita. Mungkin saya ada pertanyaan nih buat Pak Hendra dari sisi akademisi nih. Sebagaimana sih ibaratnya materi pembelajaran pengolahan data itu untuk mahasiswa? Tanggapan Bapak ketika melihat materi pembelajaran pengolahan data untuk mahasiswa itu bagaimana gitu? Apalagi untuk mahasiswa akuntansi gitu Pak. Oke, ya kalau terkait materi ya kalau untuk saat ini itu ya itu kebutuhan ya, maksudnya kebutuhan skill terkini yang harus dimiliki oleh para mahasiswa gitu ya. Harapannya para akuntan, para mahasiswa akuntansi yang kelak akan lulus menjadi seorang sarjana akuntansi itu ya bisa bisa mengolah big data gitu ya. Jadi bukan data Excel yang simple maksudnya Excel di sini maksudnya jumlah datanya yang maksudnya tidak terlampau banyak terus kita analisis, tapi harapannya juga bisa mengolah big data gitu ya, mengolah data yang besar. Itu tadi ceritanya masih satu gitu ya. Kalau misal banyak dan ada maksudnya relation antar datanya. Nah, itu kan juga tantangan tersendiri ya untuk mengolah datanya gitu ya. Sehingga memang itu diperlukan. Kan kita nggak mungkin di perusahaan itu punya punya data cuma satu file Excel gitu ya. Pertanyaannya ada nggak usah banyak-banyak deh, 2 aja gitu, 2 file Excel, tadi jumlah datanya sama-sama 700.000. Kalau satunya transaksi mungkin 1 juta, 10 juta deh, 10 juta gitu ya. Terus suruh gabungin itu, datanya suruh gabungin pakai Excel itu mungkin nggak tahu jadinya kira-kira ya seperti apa. Gitu. Sehingga materi pengolahan data untuk mahasiswa itu saat ini itu diperlukan ya. Maksudnya itu salah satu skill yang sangat diperlukan gitu ya. Mungkin seperti itu Pak. Oke Pak Hendra. Kemudian kan tadi dari sisi ibaratnya untuk mahasiswanya sendiri nih Pak. Nah untuk Pak Hendra kan ibaratnya sebagai anggota profesi nih di IAMI gitu. Menurut Bapak sendiri seberapa perlu nggak sih perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh meng-hire atau menggunakan akuntan dengan skill yang memiliki skill dalam pengolahan data gitu. Karena kan kalau kita lihat tadi apalagi dari cerita Bulita, akuntan-akuntan atau auditor di US itu sudah mulai menerapkan
big data gitu loh. Menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Oke. Ya, kalau menurut saya ya sangat perlu ya, karena seperti tadi kalau baca jurnal itu kan ada data engineer dan data science ya. Jadi engineer itu kira-kira mungkin akuntan ini tadi kan salah satu mitra strategis ya. Kira-kira data-data apa yang diperlukan, maksudnya data yang diperlukan itu apa kan akuntan juga sebagai mitra kan harus tahu ya, maksudnya tahunya tidak hanya akun-akun yang ada pada neraca atau pada laba rugi gitu ya, tapi kan banyak hal, banyak di dunia bisnis kan tidak hanya terbatas itu gitu ya, maksudnya tidak hanya terbatas itu. Nah itu dari sisi data engineer ya, maksudnya kan tahu gitu ya, maksudnya kira-kira data seperti apa yang harus dibangun itu seperti apa gitu ya. Yang kedua juga yang diperlukan kan terkait data science itu, sudah datanya ada, sudah dibangun, sudah jadi, gitu ya. Sudah dibangun, sudah jadi, terus mau diapakan? Lah iya, kalau nggak diapa-apakan kan artinya ya tadi data adalah sebuah data gitu. Data is an oil itu karena dimanfaatkan gitu ya. Kalau nggak dimanfaatkan ya punya data ya nggak, maksudnya datanya nggak dimanfaatkan ya nggak jadi is an oil kan karena tidak dimanfaatkan. Nah itu butuh data science gitu ya, butuh skill-skill untuk mengolah data ya. Mungkin itu dua sisi yang diperlukan oleh perusahaan sih menurut saya, karena kira-kira kalau perusahaan melek data ya menurut saya dua hal itu yang perlu dibangun gitu ya. Kalau ada data scientist-nya atau ada akuntan yang mengolah datanya, tapi kalau datanya nggak ada ya sama juga gitu ya, itu sama juga gitu ya. Sehingga memang ada ada dua hal itu yang memang perlu diperhatikan seperti itu, Pak Okta. Oke, terima kasih Pak Hendra. Jadi tidak hanya ibaratnya seorang profesinya sendiri atau lulusan akuntansinya sendiri yang memerlukan data, perusahaannya pun harus melek data untuk mengimbangi tren di dunia itu sendiri, gitu, untuk mengimbangi dengan bertambahnya jumlah data, bertambahnya variabel-variabel yang ada, gitu. Jadi kedua belah pihak ibaratnya harus tetap memerlukan pemahaman terkait big data itu sendiri. Kemudian untuk Bu Lita, ingin menanyakan, bagaimana sih Bu penerapan ilmu data science itu untuk di audit itu sendiri, gitu? Penerapannya itu bagaimana? Oke. Kalau sekarang di Amerika ini lagi heboh ya, mereka melakukan namanya continuous auditing. Sekarang tadi kita udah bilang gimana dashboard live ya. Jadi kalau di Amerika sekarang lagi udah mulai tren continuous auditing, karena itu kita nggak cuma ngaudit misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Biasanya saya zaman dulu ke klien waktu interim sama final gitu ya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, saya bisa langsung stream data klien saya secara terus-menerus ke tools audit dan bisa langsung monitor. Jadi kalau misalnya yang tadi saya tunjukin, saya ada langsung Benford Analytics gitu ya, saya bisa lihat mana sih yang transaksi yang mencurigakan dan saya bisa pull right away. Jadi penerapan di Amerika udah sampai sekarang udah sampai continuous auditing sih. Dan mereka semua pada bersepakat berpendapat di mana itu hasilnya bakal jauh lebih bagus gitu ya dibanding yang audit setahun sekali. Itu trennya ke sana. Kalau di audit situ Bu. Oke, jadi ibarat kalau audit yang biasanya setahun sekali atau berperiode, jadi dengan menggunakan implementasi pendekatan data, audit tuh bisa ya langsung sinkronus gitu kan, maksudnya mau ngaudit sekarang ya ayo gitu, nggak usah nunggu sampai setahun gitu. Jadi aku nangkepnya justru dengan adanya big data, pekerjaan seorang akuntansi itu bukan malah digantikan, tapi malah lebih dimudahkan gitu, lebih dimudahkan dan dampaknya itu bisa langsung dirasakan seperti itu. Kemudian untuk Bu Lita, sama terkait Pak Hendra, pertanyaan kepada Pak Hendra tadi, bagaimana sih Bu menurut Ibu ekspektasi dari perusahaan terkait tren data itu sendiri, ibarat tren data ataupun profesi akuntan yang
baru, dikatakanlah baru gitu. I think trennya mungkin jawaban saya mirip dari Pak Hendra ya. Jadi memang perusahaan kan sekarang semua udah pada tahu data itu penting. Ya, semua pada tahu. Tapi implementasinya itu banyak yang tidak tahu kenyataannya. Jadi makanya kok kita bilang kan data ini kenapa masih misalnya ya mereka tahu penting tapi menurut saya belum boom kayak gimana ya, belum nge-boom apa ya. Karena banyak orang belum mendapatkan faedah langsung. Dan faedah langsung didapatkan kalau semua udah bisa implementasi. Dan menurut saya gap yang di adanya itu gapnya antara perusahaan yang bikin decision maker kan manajemen ya. Kebanyakan ya mereka udah pasti kurang biasanya ya kurang mengerti teknologi decision maker-nya. Nah, yang orang IT-nya tahu teknologi gitu ya, tapi tidak tahu bisnis. Nah, yang kurang ini yang ada di market yang kurang ini adalah saya bilang gap-nya ini ya, apa bridging ya, translator menurut saya antara IT sama manajemen. Jadi IT yang teknologi savvy, jadi mereka tahu kok pakai mesin ini bisa A, B, C, D, mungkin bisa efisiensi biaya, bisa isinya melakukan berbagai macam optimisasi gitu juga ya. Tapi nggak ada yang mereka nggak bisa menyampaikan ke manajemen. Kalau mereka menyampaikan manajemen itu bahasanya terlalu teknikal gitu ya. Saya a firm believer kita sebagai orang akuntansi ini kita punya posisi very unique. Actually kita ini berpotensi banget untuk menjadi bridging antara orang IT sama manajemen, high level management. Financial kan kita harus tahu kan proses bisnis kita tahu. Jadi kita memperlengkapi dari kita dengan data science, udah pasti kita bisa menjembatani ini sih. Dan jujur dari Narasio sendiri ya, kan again tadi saya ceritakan asal mula kenapa saya dirikan Narasio ya again karena saya mau actually as simple as saya mau sharing knowledge ini ke banyak orang gitu ya, especially orang-orang yang bidang akuntansi. Tapi saya realize sendiri kurikulum kita yang udah ada sebelumnya kayak data analis, data scientist, data engineer itu menurut saya setelah kita review lagi menurut saya masih terlalu IT gitu ya. Makanya saya bilang ke tim saya ini masih tidak sesuai dengan misi saya pertama kali gitu ya. Makanya kali ini kita benar-benar bikin specifically khusus untuk orang akuntan. Saya bilang materi kita harus dibikin less technical karena aku orang akuntan, aku tahu sendiri diriku sendiri ya. Kita bukan orang teknis, bukan orang IT. Itu sih jadi harapannya to recap akuntan ini bisa menjadi translator ya, bridging antara manajemen dan IT people. Jadi project-project data science ini nggak mandek gitu loh, nggak mangkrak. Benar-benar perusahaan bisa implementasi data. Oke, terima kasih Bu Lita dan Pak Hendra untuk pertanyaannya. Mungkin ibaratnya kalau pertanyaan dari saya saja tidak fair dengan teman-teman karena mereka juga ingin banyak bertanya gitu. Mungkin mengangkat lagi untuk teman-teman bisa melakukan scan QR ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya, dan sambil menunggu teman-teman menyampaikan atau memberikan pertanyaannya, aku ingin memberikan sedikit informasi terkait accounting di dunia data sekarang. Jadi kenapa talkshow kita kali ini topiknya tentang accounting analytic? Karena kami ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa Narasio akan membuka International Certification in Accounting Analytics. Kenapa sih harus Narasio? Yang pertama, Narasio Data menyediakan beberapa ibaratnya penunjang. Yang pertama adalah International Certification. Jadi nanti teman-teman tidak hanya mendapatkan sertifikat dari Narasio, tapi teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat internasional yang direview langsung dengan partner kami, RMDS di Amerika Serikat. Kemudian kami juga akan ada career support yang tentunya akan membantu teman-teman ingin memulai karirnya di ibaratnya yang berhubungan dengan data. Kemudian kita juga ada one-on-one mentoring, jadi teman-teman tidak usah merasa malu ataupun ragu ketika bertanya di kelas besar. Teman-teman bisa memanfaatkan kelas one-on-one mentoring tersebut.
yang pastinya mentor-mentor yang yang di Narasio itu sudah berkompeten di bidangnya. Kemudian apa aja sih data content analytics di Narasio? Yang pertama ada data analytics for accounting, yang kedua ada data science for accounting. Nah, gimana sih Kak kurikulum-kurikulumnya dari setiap program ini? Yang pertama kita akan membahas terkait data analytics for accounting. Yang pertama, teman-teman tidak usah takut apabila belum mengenal ataupun memegang apa sih data itu. Karena yang pertama teman-teman akan diberikan pemahaman terkait apa sih data analytics itu. Kenapa sih data analytics itu penting untuk akuntan. Kemudian setelah teman-teman mengerti apa itu data, teman-teman akan diberikan materi terkait bagaimana kita memahami seluk-beluk yang ada di data itu. Kemudian bagaimana data itu sudah siap untuk dilakukan analisa. Kemudian teman-teman akan sedikit mengincipi terkait database dan Python untuk keperluan data analitik. Kemudian teman-teman juga akan ditunjang dengan materi basic statistik yang tentunya akan implementatif terhadap case-case yang dilakukan di data analitik di akuntansi. Kemudian terakhir ada data visualisasi seperti yang Pak Hendra tadi. Misal datanya semua dalam bentuk tabular, tabel. Kalau datanya ibaratnya masih 1 atau 5 variabel, masih mudah digunakan, mudah untuk dipahami. Tapi katakanlah datanya seperti yang Bu Lita tadi bilang, sampai 700.000. Itu teman-teman pasti akan mengalami kendala, entah itu di device ataupun di kemampuan si programnya itu untuk menjalankan. Oleh karena itu, kami akan mengenalkan pada teman-teman tools untuk data visualisasi. Yang kita gunakan di sini adalah Power BI. Saya sekaligus merecap tools-tools yang akan digunakan di data analytics for accounting adalah Python, Microsoft Excel yang teman-teman sudah familiar, SQLite, dan Power BI untuk membantu visualisasi teman-teman. Kemudian, untuk materi data science for accounting, teman-teman masih tools yang digunakan masih sama, Python, Excel, dan Power BI. Di sini, setelah teman-teman memahami apa sih data analitik, bagaimana cara mempersiapkan datanya, di sini teman-teman akan mempelajari bagaimana sih proses data mining itu sendiri. Menyiapkan data untuk siap digunakan, bukan hanya sekedar data mentah. Kemudian, teman-teman akan mempelajari sedikit terkait machine learning yang dapat digunakan untuk analisa prediktif. Jadi mengirakan, oh, nanti kayak gini nih ke depannya. Jadi keputusan yang diambil itu tidak hanya kayaknya itu enggak bakal valid gitu. Jadi teman-teman yang akan mendapatkan materi terkait yang pertama analytics regresi, klasifikasi, clustering, dan time series. Nah, untuk kelasnya sendiri dimulai kapan? Yang pertama, data analytics for accounting akan dimulai dari 29 Agustus hingga 19 Oktober 2022. Untuk kelasnya sendiri setiap Senin dan Rabu setengah 7 malam hingga jam 9. Dilanjutkan dengan data science for accounting yang akan dimulai pada 31 Oktober hingga 19 Desember 2022. Kelas akan dijalankan sama setiap hari Senin dan Rabu setengah 7 malam hingga jam 9. Teman-teman, karena slot kelasnya terbatas, teman-teman yang berminat dan ingin menguasai apa itu data untuk menjadi accountant future proof, dapat segera mendaftar dan mengikuti kelas yang akan dijalankan. Seperti itu. Kemudian untuk pembayarannya bagaimana? Di Narasio Data, pembayaran bisa menggunakan cash via digital payment, melalui credit card, e-wallet, bank transfer, dan QRIS ataupun Tokopedia. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan fintech Dana Cita yang menyediakan suatu layanan untuk cicilan. Teman-teman jadi untuk biayanya bisa melakukan pencicilan mulai dari 6 bulan sampai 12 bulan. Atau ada fitur terbaru, yaitu Study Now, Pay Later. Untuk lebih lengkapnya, kita juga kehadiran teman dari Dana Cita untuk memberikan materinya. Silakan untuk kita untuk memberikan penyampaiannya. Jadi teman-teman nggak usah nunggu-nunggu lagi karena slotnya memang terbatas, baik itu slot kelas ataupun slot promo, bisa langsung segera mendaftar menggunakan link berikut, bit.ly/regis.icaa. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat menghubungi nomor WA kami Narasio di 0813 1437 9570 atau mengakses website kita di course.narasiodata.com/icaa. Nah,
ingin mengingatkan kembali lagi, karena sempat di awal tadi kita ada exclusive offer yang sudah kami beritahukan di awal. Nah, untuk syarat dan ketentuannya adalah yang pertama, voucher hanya berlaku untuk kelas internasional Certification in Accounting Analysis. Voucher hanya berlaku untuk peserta yang mengikuti talkshow ini hingga akhir. Jadi pastikan nama yang teman-teman gunakan saat mendaftar program itu sama dengan nama yang digunakan untuk mendaftar talkshow berikut, talkshow ini. Gitu. Voucher hanya bisa digunakan dengan seluruh metode pembayaran hingga 31 Juli 2022. Sedangkan untuk spesifik untuk Dana Cita hanya untuk 10 daftar pertama. Namun voucher tidak bisa digabungkan dengan voucher yang lain. Untuk code-nya sendiri adalah ICAA ND7. Dengan menggunakan referral code tersebut, teman-teman berhak atau memiliki hak untuk mendapatkan cashback sebesar Rp100.000. Nah, kita juga ada teman nih dari jurnal yang ingin memberitahukan terkait tools yang digunakan untuk memudahkan teman-teman pengerjaan dalam accounting atau journaling. Saat ini belum menginputkan pertanyaannya, silakan menginputkan. Mungkin, sorry, saya mati. Oke, terima kasih. Untuk saat ini saya akan memanggil kembali Bu Lita dan Pak Hendra. Ada beberapa nih terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, mungkin ini secara spesifik nih ditujukan kepada Bu Lita. Bu Lita, saya seorang fresh graduate di bidang akuntansi. Menurut Ibu, proyek seperti apa sih yang dibutuhkan untuk belajar coding, terlebih terkait masalah akuntansi? Segitu, Bu. Oke. Kalau kita ngomong proyek ya, udah pasti kalau coding itu bagusnya lebih untuk machine learning ya. Jadi anything to do dengan machine learning, misalnya tadi saya kasih contoh, misalnya kita mau prediksi loan mana yang bakal default gitu ya, itu memang lebih cocok pakai machine learning. Again, pakai Excel bisa nggak? Bisa, cuma jujur menurut saya ya jauh lebih rumit dan ribet. Pakai coding itu beberapa line udah jadi, dan bikin modeling kita itu mungkin terkait proyek ya. Kalau saya mungkin jawabannya secara lebih general ya. Again, kalau pakai Python itu atau coding ya, itu lebih cocok kalau data yang kita olah besar banget. Jadi kalau tadi hari pagi saya cerita saya buka 700.000 row gitu ya, udah pakai Python aja, udah jangan even try untuk pakai Excel gitu ya. Kelamaan, ntar teman-teman frustasi. Kayak tadi pagi contohnya saya udah ada satu file lagi saya mau buka, udahlah saya tutup aja deh. Nggak jadi pakai Excel. Itu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ini lebih ibaratnya bisa saya katakan lebih general gitu. Contoh penerapan data analitik dalam ilmu akuntansi. Nih, mungkin Pak Hendra dan Bu Lita mungkin bisa memiliki jawaban berbeda. Menurut Pak Hendra dan Bu Lita sendiri penerapan secara yang realnya itu bagaimana? Oke. Ya, jadi kalau misal aplikasi secara real ya, misal kalau di perusahaan itu kalau akuntansi itu kan maksudnya analisisnya kan luas ya, maksudnya tidak hanya terpaku pada rasio keuangan dan lain-lain, tapi kan behind the number itu kan kita harus tahu gitu ya. Misal misal ini contoh ya, tapi ini contoh yang disimplifikasi gitu ya. Misal kenapa ya kok revenue kita kok kurang bertumbuh gitu ya. Kita sudah bekerja keras gitu ya, tapi kenapa kok tidak bertumbuh gitu ya. Terus ternyata masalahnya itu ternyata masalahnya itu bukan bagaimana kita memasarkan produk tersebut gitu ya, tapi ada bahan baku, misal ada bahan baku yang mungkin impor ya, itu waktunya lama, ya, waktunya itu lama gitu ya.
ketika sampai diimpor dari luar negeri masuk ke Indonesia itu lama. Nah, kira-kira ketika kita bisa menganalisis itu kan lebih enak kalau kita lihat datanya ya, data pembelian gitu misal. Data pembelian setelah itu kita lihat gitu ya. Kira-kira untuk barang yang belinya impor itu secara deskriptif itu seperti apa gitu ya. Statistik deskriptifnya seperti apa. Kalau kita beli barangnya itu lokal, statistik deskriptifnya seperti apa. Nah, sehingga tadi masalah misal ternyata revenue lambat itu bukan karena apa? Karena barangnya itu selalu produksinya tidak bisa cepat gitu ya. Maksudnya ya ini saya simplifikasi, saya hanya mengambil dari sisi misal impor barangnya, tapi masalah di real di perusahaannya ya pasti tidak sesimpel itu ya. Nah, itu contohnya seperti itu sih kira-kira. Jadi itu kan kita bisa lihat dari rata-rata impornya sekian, kalau pembelian lokal sekian. Oh, ini sering tidak bisa produksi karena bahan yang impor ini harus menunggu, barang lokal sudah datang, barang impor masih menunggu. Nah, itu bisa kita lihat ketika kita memiliki data. Mungkin seperti itu, Pak Okta. Oke. Mungkin kalau dari Bu Lita sendiri, dengan pengalaman mengaudit di US maupun di sini nantinya, gitu. Menurut Bu Lita, implement di dunia data analitik di accounting itu bagaimana? Ya, tadi kan Pak Hendra contohnya lebih ke yang kejadian sekarang ya. Saya mungkin ambil contohnya yang prediktif ya atau preskriptif ya. Itu yang menurut saya bakal sangat membantu manajemen sih. Jadi tadi seperti saya jabarkan di presentasi saya di mana mungkin kita bisa prediksi customer mana sih yang nggak jadi customer kita. Nah, kalau kita bisa kasih listnya ke manajemen gitu ya, saya yakin teman-teman nih kalau mau jalur cepat ya, promosi naik gaji, wah itu itu salah satunya ya, di mana teman-teman bisa kasih prediksi ke manajemen, mana sih customer-nya, atau mungkin customer segmentasi, kita bisa bilang, "Ini loh, bos, kamu lebih fokus ke customer ini aja, karena menurut hasil analisa saya, customer-customer ini jauh lebih menguntungkan bagi kita." Atau mungkin kalau teman-teman bisa prediksi, "Oh, kita nih bakal banyak permintaan di bulan-bulan ini, dan kebetulan ini harganya lebih murah, kenapa kita nggak nyetok sekarang?" Gitu ya. Again, jadi role-nya akuntansi nggak cuma menjabarkan apa yang kejadian sekarang, tapi bisa membantu manajemen dalam planning, prediksi masa depan. Itu yang menurut saya kita menjadi orang accounting yang benar-benar tidak tergantikan ya. Jadi tadi kan teman-teman dapat sedikit penjabaran dari jurnal ya, di mana software akuntansi sekarang bisa integrasi dengan bank. Berarti apa? Nggak perlu namanya bank rekonsiliasi lagi, karena bisa otomatis. Jadi kalau teman-teman cuma taunya bank rekonsiliasi, pencatatan secara manual, ya bakal tergantikan. Karena software, again, bisa melakukan semua hal itu. Sekali-sekali pingin nih Pak Okta juga dengerin live gitu dari audiens segala. Kayaknya ada beberapa yang raise hand juga ya Pak Okta. Terima kasih Bu Lita. Mungkin ini pertanyaan lebih general ya. Lalu saya Pandu, teman-teman peserta namanya Pandu, lulusan S1 akuntansi, mau tanya, untuk belajar data science, apakah harus secara formal, yaitu S1 dengan jurusan data science, atau ada cara lain? Gitu. Mungkin ini Bu Lita nih bisa menjawab nih. Bagaimana Ibu? Siapanya tidak. Jujur posisi saya udah S1, terus saya udah pengalaman kerja 15 tahun, kok saya harus balik S1 lagi, kayaknya enggak. Saya actually mikir sih, waktu saya galau, masa-masa galau nggak tahu gitu kan, di Indonesia ini gimana, audit juga nggak laku, pajak juga saya nggak ngerti gitu kan. Saya udah pikir kalau S2 menurut saya nggak praktikal. Pertama dari segi biaya, dan juga banyak teori-teori yang mungkin saya perlu pelajarin dan mungkin nggak terlalu penting ya buat saya ya. Makanya kenapa saya akhirnya mau ngambil jalur cepat, bootcamp. Nah, ini makanya juga yang di Narasya Data kita tawarkan ya jalur cepat, bootcamp.
menurut saya itu lebih praktikal sih. Dalam waktu berapa bulan saya udah bisa menguasai data science dan saya bisa implementasi. Dibanding saya balik lagi ke formal school ya, S2 lagi, aduh. Kalau saya sih enggak ya. Sorry Pak Hendra. Saya lebih pilih jalur cepatnya aja Pak, kalau saya. Mungkin dari Pak Hendra ada tanggapan nih, apakah tadi kakaknya jurusan akuntansi, apakah bisa nih jadi belajar data science tanpa harus kuliah dengan jurusan yang sama gitu? Ya, kalau menurut saya sebenarnya dari jurusan akuntansi pun bisa ya. Jadi beberapa mahasiswa kami itu juga maksudnya kuliah data analitik itu kan ya saya mereview kira-kira bagaimana sih akuntan kira-kira mahasiswa akuntansi ini belajar data analitik gitu. Saya cukup impress, maksudnya saya cukup takjub gitu, cukup itu dengan ya ternyata bisa gitu ya. Maksudnya seorang akuntan itu belajar coding yang mungkin dalam tanda kutip itu wah coding itu seperti tadi C, Java gitu ya. Tapi belajar Python tidak seperti itu gitu ya. Jadi it's okay, maksudnya untuk akuntan itu bisa menjadi bisa data analitik itu ya bisa seperti itu Pak Uda. Oke, terima kasih. Boleh mungkin tambahkan satu itu ya. Boleh. Kalau semisal teman-teman ini belum ambil S1 ya. Jadi mungkin bisa ambil kuliah di Widya Mandala karena saya tahu di Indonesia jarang banget ya jurusan yang juga ngajari data analitik. Kalau saya boleh balik sekolah lagi ya saya bakal ngambil jurusan akuntansi yang ngajari saya juga data analisa, which is ada yang di WM gitu sih kalau saya mau tambahin. Jadi begitu teman-teman, untuk bisa menjadi ibarat accountant yang future proof atau yang bisa menguasai memahami data, tidak harus kuliah dengan jurusan data science, meskipun itu membantu, cuma pasti akan butuh effort yang lebih gitu. Nah, terkait hal itu, terkait pembelajaran data science, dari ada peserta yang nanya untuk Bu Lita dan Pak Hendra yang sudah mempelajari data gitu. Ada nggak sih tips and trick gitu untuk mempelajari data dengan mudah dan cepat gitu? Mungkin dari Pak Hendra, silakan. Ya, ini pertanyaan yang menarik ini, mudah dan cepat ini kalau kata data itu harus diklaster dulu ini mudahnya ini mudah seperti apa gitu ya. Terus cepat seperti apa ya? Yang pasti kalau cepat ini ya kalau mudah dan cepat ya. Kalau mudah ini kan terkait dengan ketekunan gitu ya. Maksudnya ketika kita ingin belajar hal baru kan kita harus juga menekuni hal tersebut gitu ya. Jadi mempelajari sesuatu kan tidak ya belajar semua hal itu kan tidak semudah membalik telapak tangan ya. Makanya tadi perlu di cluster ini mudah seperti apa. Kalau cepat itu bisa ya. Kalau kategori saya mungkin 6 bulan 1 tahun itu menurut saya cukup cepat, rasanya nggak sampai ya 6 bulan mungkin untuk belajar data analitik, belajar machine learning, yaitu mungkin menurut saya kategori itu kategori yang cukup cepat seperti itu. Jadi masih memungkinkan sih seorang akuntan untuk belajar cukup cepat itu. Tetapi ya itu maksudnya cepat dan mudah itu kan harus diiringi dengan ketekunan ya, kemauan untuk belajar. Itu kalau dari sisi dosen yang menjawab. Ya mungkin itu Pak Okta. Oke, kalau dari Bu Lita sendiri gimana nih Bu? I think mudah cepat itu tadi saya agak susah menjawab karena tiap orang kan beda-beda subjektif banget ya. Kalau saya bilang ini jujur ya bagi orang akuntan memang sesuatu yang mungkin push dari comfort zone ya. Jadi kalau saya bilang mudah mungkin enggak gitu ya. Again karena kalau mudah semua orang belajar kan, semua orang menguasai. Tapi karena ini tidak mudah, sesuatu hal yang baru bagi orang akuntan untuk bisa coding ya, bisa belajar gitu ya, data science. Ini yang menjadikan begitu teman-teman belajar hal yang ini yang baru, yang tidak mudah gitu ya.
teman-teman menjadi punya skill yang valuable. Nah, kalau teman-teman valuable, otomatis kalau mau cari kerja tuh gampang, promosi juga gampang gitu ya. Secara karier udah pasti kita bilang madece gitu, masa depan cerah. Coba sih teman-teman Google aja orang akuntan yang bisa data science, itu masih jarang sih menurut saya gitu. Di US aja nggak banyak, apalagi di Indonesia jarang sekali gitu ya. Cuma saya sendiri saya come across juga very interesting. Jadi Nanyang Business School di Singapura itu mereka ngeluarin double degree accounting dan data science dan AI. Jadi mereka juga melihat ini menjadi suatu kebutuhan emas bagi orang akuntansi ya, makanya mereka mengeluarkan double degree itu ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih ada waktu kesempatan, aku bilang nggak ada kata-kata terlambat ya, better time no better time daripada saat ini ya. Yuk, pastinya sama-sama upgrade skill data science. Memang nggak bakal jadi easy journey gitu karena cuma makanya tapi rasio ini saya bilang sama tim ya again, aku pengen toolsnya itu yang susah buat orang akuntansi supaya kita bisa implementasi. Makanya kan kalau teman-teman bandingkan dengan kurikulum kita yang lama, itu kita downgrade, jadi belajarnya pakai apa? Excel gitu ya. Terus saya aku bilang sama tim, Excel powerful kok gitu loh. Pakai Excel aja. Terus again, pakai apa? Power BI, karena Power BI sama Excel itu transisinya nggak terlalu drastis ya. Jadi masih mudah bagi orang akuntan. Dan memang kami ajarkan sedikit Python. Itu sih Pak Okta, makanya kenapa ya untuk memudahkan karena saya tahu diri saya sendiri gitu. Aku bukan orang tech savvy gitu. Gitu. Baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Rita dan Pak Hendra terkait tips and trick untuk belajar data. Memang itu bukan hal yang objektif, itu hal subjektif. Mudah bagi Pak Hendra dan Bu Rita bukan berarti mudah bagi teman-teman. Begitupun mudah dan cepat bagi teman-teman bukan berarti mudah bagi yang lain gitu. Jadi asal ada ketekunan pasti bisa memahami dan menguasai terkait data itu sendiri. Kemudian teman-teman mungkin ini ada pertanyaan yang unik, bukan unik, untuk validasi aja. Jika saya cuma modal kuat di Excel, apakah bisa jadi ahli dalam data analytics khususnya dalam akuntansi gitu? Mungkin dari Bu Lita bisa dan Pak Hendra tanggapannya bagaimana? Menurut saya Excel, kalau Excel aja ya itu masih kurang sih ya. Bisa sih, mungkin bisa melakukan banyak hal dengan Excel ya. Tapi again, Excel itu punya beberapa limitasi. Salah satunya yang menurut saya very obvious itu ya terkait jumlah data yang bisa diolah. Jadi kalau cuma bisa menguasai Excel, kalau kita bilang mungkin bisa bikin modeling di Excel. Tapi apakah hasilnya bagus? Kemungkinan enggak. Kemungkinan besar pasti jawabannya enggak karena jumlah data yang bisa diproses sama Excel kan limited. Jadi kalau dengan kemajuan teknologi, kenapa sih kita nggak explore pakai tools-tools yang udah available? Kenapa harus limit dengan Excel? Itu dari saya. Silakan Pak Hendra. Ya, kurang lebih sama ya. Jadi untuk hal-hal tertentu, terutama berkaitan dengan data yang besar itu mungkin Python itu lebih powerful ya, menurut saya lebih powerful, dan untuk penggunaannya juga tidak susah sih. Tadi sudah dicontohkan ya, hanya satu baris gitu ya. Itu tidak, untuk slicing data pun mungkin juga bisa lebih cepat ya. Kalau biasanya kalau Excel itu sukanya filter, clear itu sudah jadi. Itu kalau di Python ya slicing itu bukan hal yang susah, 1-2 baris ya kadang sudah jadi apa yang dimau gitu ya. Itu sih kira-kira. Oke. Jadi teman-teman bukan berarti Excel itu nggak bisa. Excel itu bisa. Cuma setiap tool pasti ada keterbatasan. Untuk kasus Excel itu mungkin dalam jumlah data yang bisa di-run gitu. Memang bisa di-run, cuma seperti pengalaman Bu Lita tadi pagi, makan waktu. Jadi daripada makan waktu untuk hal nge-run itu, mending kenapa nggak kita explore tools yang baru tuh.
untuk memudahkan teman-teman bekerja. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 25.5, teman-teman, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, terlebih untuk pertanyaan-pertanyaan teknikal. Untuk pertanyaan-pertanyaan teknikal tersebut, teman-teman tunggu saja, akan ada database berikutnya, terlebih di bidang akuntansi ini. Jadi nantikan saja seri-series database berikutnya terkait akuntansi ataupun yang lain. Jika teman-teman penasaran terkait yang lain, silakan mengikutinya. Kemudian untuk link, kita sudah memasuki akhir acara. Untuk link absensi ataupun feedback, teman-teman bisa akses di barcode berikut ataupun link yang tersedia. Mungkin setelah ini, saya minta bantuan Johan untuk kita foto bersama. Jadi teman-teman mohon nyalakan kamera dan pasang wajah terbaiknya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya dalam Narasio Data Fest Talkshow kali ini terkait mengapa sih data itu penting untuk teman-teman di accounting. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di Narasio Data Fest berikutnya. Terima kasih.